yang marfu. Pada pertemuan yang lalu, ya, sebelum yang lalu, itu kita sudah bahas mana itu marfu, mana itu mansub, mana mahfud, mana majzum. Dan saat ini itu kayaknya nggak pada ngisi ini. kita belajar tentang bab-bab yang marfu. Maka yang pertama yang dipelajari daripada bab-bab yang marfu, ya, itu adalah babul fa'il. Apa itu babul al-fa'il? Al-fa'il itu merupakan al-ismul marfu al-madhkur qabla fi'luhu. Isim yang marfu yang sebelumnya disebutkan fi'ilnya. Jadi ada fi'il, kemudian ada fa'ilnya. Nah, fa'ilnya itu apa namanya? Hukumnya marfu atau berbaris dhammah, itu tanda aslinya. Baik, fa'il itu ada dua. Yang pertama zahir, yang kedua mudmar. Yang pertama zahir, yang kedua mudmar. Ada yang mau menjelaskan apa itu zahir? Nampak. Zahir itu pelakunya nampak, ditampakkan. Seperti koma zaidun. Ya, secara gamblangnya yang dinamakan dengan zahir itu fa'ilnya atau pelakunya itu disebutkan secara langsung. Jadi dia itu isim disebutkan secara langsung fa'ilnya, zahir dia. Ya, zahir. Sedangkan yang mudmar ya, itu yang berbentuk domir atau tidak terlihat secara kasat mata. Ya, tidak terlihat secara zahir. Ya, itu lawan daripada zahir. Ya, jadi zahir ya, itu apa namanya? Fa'ilnya disebutkan secara langsung, sedangkan yang mudmar itu yang berbentuk domir dan tidak bisa apa namanya? Dibaca secara kasat mata seperti itu. Mana contohnya zahir? Misalkan contohnya qama zaidun. Ya, qama zaidun. Nah, di sini secara jelas ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Zaidun. Zaidun. Ya. Qama berdiri. Siapa yang berdiri? Siapa pelakunya? Zaidun. Ya. Jadi fa'il itu artinya pelaku daripada sebuah apa yang dilakukan tersebut. Kemudian qamat hindun di sini. Ya. Kemudian qamat zaiduna, zaidunya di sini fa'il. Zahir dia, terlihat dia. Itu namanya apa namanya? Fa'il yang zahir. Jadi terlihat. Baik. Kemudian anwa'ul fa'il al-zahir, ya. Macam-macam fa'il yang zahir itu ada 3, ya, ada 5, afwan. Ada 5. Di antaranya mufrad, musanna, kemudian ada jamak taksir, dan ada yang mufrad al-mudhaf. Ya. Baik, di sini sedikit Ana ingin bertanya dari apa yang telah kita pelajari. Murad, musanna, jamak. Di sini jam'ais salamah. Ya, jam'ais salamah. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan salamah di sini? Selamat dari perubahan. Kayak gimana itu? Perubahan apa? Dari asal. Dari mufradnya. Dari asalnya. Contohnya? Muhammadun. Terus? Muslimun, muslimuna. Apanya yang selamat? Mufradnya. Dari bentuk aslinya. Muhammad itu tidak berubah. Ya. Bangunan huruf mufradnya. Ya. Jadi selamat. Ya, jam'ais salamah, jam'us salamah itu ada 2, mudzakkar salim dan muannas salim. Mudzakkar salim untuk laki-laki, muannas salim untuk perempuan. Ya, dan kedua jamak ini bisa dibuat. Mudzakkar salim tinggal ditambahkan wawu dan nun apabila dalam keadaan rofa. Ya, dan muannas salim itu tinggal ditambahkan alif dan ta. Mudzakkar salim contohnya zaidun. Zaidun itu mufrad. Kalau dijadikan muzakkar salim jadinya apa? Zaiduna ditambahkan wawu dan nun. Muhammadun jadinya Muhammaduna. Ya, baik. Muslimun jadi Muslimuna. ya. Mukminun jadinya Mukminun. ya, jadi seperti itu. Ya, ditambahkan wawu dan nun. Ya. Kemudian muannas salim itu ditambahkan alif dan ta. Alif dan ta. Misalkan Hindun jadinya Hindatun.
Ya, muslimatun jadinya muslimatun, mukminatun jadi mu'minat, mukminatun. Ya, banyak orang mukminat. Dan dikatakan dia salamah karena mufradnya itu tetap ada di sana. Dia tidak berkurang. Ya. Di sini ada kata hindatu, ada kata hindun yang asal mufradnya. Sini ada zaidun dan seperti itu. Baik, sekarang kita lanjut kepada bab naibul fa'il, ya. Bab naibul fa'il. Dan bab naibul fa'il ini biasa disebut dia juga dengan al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, ya, yaitu maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ya, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Sehingga maf'ul itu nanti akan berubah menjadi naibul fa'il, ya, pengganti daripada fa'il itu sendiri, karena fa'ilnya tidak disebutkan, pelakunya tidak disebutkan, ya, pelakunya tidak disebutkan. Ta'rifuhu, ya, pengertian daripada naibul fa'il atau maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu itu apa? Wal ismul marfu'ul ladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu, yaitu isim marfu, ya, ingat ini pembahasannya masih kepada isim-isim yang marfu. Isim marfu yang lam yudhkar, tidak disebutkan ma'ahu fa'iluhu, fa'il bersamanya. Jadi tidak disebutkan fa'ilnya, pelakunya tidak disebutkan. Ya, contohnya apa? Duriba Zaidun. Ya, contohnya duriba Zaidun. Zaid dipukul. Ya, siapa yang memukul? Tidak disebutkan. Ya, siapa yang memukul? Tidak disebutkan. Pelakunya tidak disebutkan. Kenapa tidak disebutkan fa'ilnya? Kenapa tidak disebutkan pelakunya? Ya, ada beberapa sebab. Tapi yang masyhur kita sebutkan dua saja. Yang pertama, bisa jadi tidak disebutkan fa'ilnya atau pelakunya itu lil ilmi bihi, ya, lil ilmi bihi, karena sudah diketahui pelakunya oleh banyak orang, sudah masyhur pelakunya, sudah maklum. Ya, misalkan contohnya khuliqal insanu. Misalkan khuliqal insanu. Apa artinya khuliqal insanu? diciptakan manusia. Diciptakan manusia. Nah, di sini yang menciptakan tidak disebutkan, pelakunya tidak disebutkan. Kenapa tidak disebut? Sudah ma'ruf, ya, dan sudah diketahui bahwasanya pelakunya dan yang menciptakan itu siapa? Allah, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Sehingga asal katanya adalah khalaqallahu al-insana. Asal katanya khalaqallahu al-insana. Nah, di sini disebutkan fa'ilnya yaitu Allah. Ya, yaitu Allah. Jadi khalaqa fi'il, kemudian Allahu fa'il, al-insana itu adalah maf'ul, ya. Al-insana adalah maf'ul. Nah, kalau kita rubah al-insana itu menjadi maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu atau naibul fa'il, maka kita bariskan dia dhammah, kemudian apa nanti kita apa namanya? Ada caranya ya kita. Kemudian dialihkan kepada Allahnya, ya. Yang tadinya setelah fiilnya adalah Allah, sekarang insannya setelah fiil. Khuliqal insan. Yang tadi khalaqallahu al-insana, sekarang khuliqal insanu, ya, telah diciptakan manusia. Dan di sini tidak disebutkan fa'ilnya atau pelakunya karena lil ilmi bihi, sudah maklum, sudah diketahui bahwasanya yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa jadi tidak disebutkan fa'ilnya atau pelakunya itu lil jahli bihi. Ya. Karena pelakunya atau fa'ilnya itu tidak diketahui. Ya, karena pelakunya atau fa'ilnya tidak diketahui. Contohnya mana? Misalkan contohnya suriqat darrajatu misalkan. Atau suriqal kitabu. Suriqal kitabu. Kitab itu telah dicuri. Siapa yang mencuri? Pelakunya tidak disebutkan di sini. Ya. Kenapa tidak disebutkan? Lil jahli bihi. Karena tidak diketahui pelakunya siapa yang mencuri. Ya. Jadi bisa lil ilmi bihi karena sudah maklum, sudah diketahui pelakunya, atau lil jahli bihi bisa jadi karena pelakunya tidak diketahui. Sehingga di sini maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu, ya. Ya, maf'ulnya di sini dia tidak disebutkan fa'ilnya, yaitu sebabnya tidak disebutkan fa'ilnya atau pelakunya. Baik.
Lalu kemudian tariqatu bina'il fi'li lil majhul. Ya, bagaimana kemudian cara kita membuat fi'il itu menjadi fi'il majhul. Jadi sebelumnya harus diketahui bahwasanya fi'il yang menyebutkan fa'il itu namanya fi'il ma'lum. Fi'il yang menyebutkan fa'il atau pelaku itu namanya fi'il ma'lum. Ya. Kemudian fi'il yang tidak menyebutkan fa'il atau tidak menyebutkan pelaku itu namanya fi'il lil majhul. Ya, fi'il lil majhul. Nah, sekarang bagaimana kita kemudian merubah fi'il ma'lum menjadi fi'il majhul? Ya. Maka pertama fi'il madhi. Ya, kalau dia itu fi'il madhi, maka caranya adalah yudhammu awwaluhu yuksaru ma qabla akhirih. Ya, caranya adalah dibaris dhammahkan huruf pertamanya, kemudian huruf sebelum akhirnya itu dibaris kasrahkan. Sekali lagi, cara membuat fi'il majhul, ya, kalau dia itu fi'il madhi adalah yudhammu awwaluhu, dibaris dhammahkan huruf pertamanya, wa yuksaru ma qabla akhiri, kemudian dibaris kasrahkan, dibaris bawahkan huruf sebelum akhirnya. Baik, contohnya di sini misalkan doroba. Ya, doroba. Ya, doroba itu fi'il ma'lum atau majhul? Maklum. Maklum. Ya, maklum. Ya, maklum. Ya, kalau kita rubah menjadi majhul, bagaimana caranya? Dibaris dhammahkan huruf awalnya. Ya, mana huruf awalnya doroba? Huruf pertamanya apa? Do. Ya. Do. Yang sehingga tadi dia itu baris fathah, kita rubah dia sekarang menjadi baris apa? Yudhammu awwaluhu. Baris dhammah. Jadinya du, ya. Tadinya do, sekarang jadinya du. Kemudian yang kedua masih ada rumusnya lagi. Yuksaru ma qabla akhirih, dibaris rafkan huruf sebelum akhirnya. Ya, di sini huruf sebelum akhirnya apa? Ro. Ro. Ya, karena huruf terakhirnya ba, maka di sini dilihat huruf sebelum ba. Ya, huruf sebelum ba itu yaitu ro. Itu dibaris kasrohkan. Nah, jadinya doroba menjadi duriba. Baik, paham ya? Doroba jadi Duriba. duriba. Baik, sekarang zahaba jadinya apa? Duhiba. Baik, kemudian kanasa jadinya Kulisa. roja'a jadinya ruji'a. Kemudian fataha jadinya futiha. Kalau fataha artinya apa? Membuka. Membuka. Kalau futiha artinya Dibuka. dibuka. Kalau fatahah membuka, futiha artinya dibuka. Kalau ghalaqo jadinya apa? Oh, jadinya apa artinya ghalaqo? Penciptaan. Itu Ghalaqo Menutup. menutup. Ya, kalau ghuliqa artinya Ditutup. tutup. Baik, seperti itu jadinya. Ya, nah, jadinya duriba Zaidun. Contohnya di sini. Duriba Zaidun. Ya, artinya Zaid telah dipukul. Ya, karena fi'il madhi itu menunjukkan waktu yang sudah lampau, kejadian yang sudah lampau. Jadi duriba Zaidun. Zaidun telah dipukul. Jadi siapa yang memukul tidak sebutkan. Nah, itu namanya naibul fa'il atau maf'ul ladzi lam yusamma fi'luhu. Itu maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Baik. Aslinya duriba Zaidun itu doroba yadribu misalkan Amrun Zaidan. Nah, kalau kita sebutkan fa'ilnya misalkan di sini contohnya misalkan Amrun yang memukul, ya, Amrun yang memukul, maka kita katakan doroba Amrun Zaidan. Ya. Doroba Amrun Zaidan. Ya, Amrun telah memukul si Zaid. Amr telah memukul si Zaid. Di sini pelakunya siapa?
Amrun. Ya, amrun. Amrun. Ya. Sekarang kalau kita tidak mau sebutkan fa'ilnya, maka kita gunakan cara yang tadi. Ya, doroba Duriba kita rubah Zaidun. jadi duriba. Kemudian amrunnya, pelakunya atau fa'ilnya kita buang. Ya, zaidannya kita alihkan ke depan, ke sebelah fi'ilnya. Ya, kemudian rubah fathahnya menjadi dhammah. Zaidan jadinya zaidun. Baik. Nah, itu yang fi'il madhi. Kemudian kalau yang fi'il mudhari' bagaimana caranya? Ya. Yudhammu awwaluhu yuftahu ma qabla akhirih. Ya, kalau fi'il mudhari' itu yudhammu awwaluhu. Kalau huruf pertamanya sama, dibariskan dhammah. Kemudian yang kedua yuftahu ma qabla akhirih. Huruf sebelum akhirnya itu dibariskan fathah. Ya, kalau fi'il madhi itu dibariskan kasrah huruf sebelum akhirnya. Kalau fi'il mudhari' itu dibariskan apa? Fathah. Ya, fathah huruf sebelumnya. Ya, di sini misalkan contohnya yudrabu Zaidun. Yudrabu Zaidun. Apa asal katanya yudrabu? Doroba. Yadribu. Ya, yadribu. Ya, asal katanya ini yadribu. Ya, tapi kemudian kalau kita ini fi'il ma'lum, kita rubah dia menjadi fi'il majhul. Caranya bagaimana? Dibaris dhammahkan awalnya, yaitu huruf ya, yu. Yang tadinya ya menjadi yu. Kemudian huruf sebelum akhirnya dibariskan fathah. Ya, mana huruf sebelum akhirnya? Ro. Ya, jadinya yudrabu. Ya, yudrabu Zaidun. Zaidun sedang atau telah? Sedang. Atau telah? Sedang. Sedang memukul Sedang dipukul atau akan dipukul. Karena fi'il mudhari' itu artinya sedang atau berlangsung. akan. Nah, itu caranya kalau fi'il mudhari' dibaris dhammahkan awalnya, kemudian sebelum akhirnya itu dibaris fathahkan. Baik, sekarang kalau yaknusu jadinya apa? Yuknasu. Yuknasu. Kemudian yadhabu jadinya Yudhabu. yaftahu jadinya yaqra'u jadinya Yukro. Oke, Masya Allah, sudah pintar-pintar ini. Insyaallah, amin. 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 Ya. Kemudian di sini ada tambihat wa fawaid, ya, ada tambihat dan fawaid. Apa itu? Yang pertama, naibul fa'il kal fa'ili fi jami'i ahkam. Ya. Naibul fa'il atau maf'ul ladzi lam yusamma fa'ilhu itu hukumnya sama dengan fa'il. Dalam hal apa? Misalkan rofa. Dia sama-sama rofa, ya. Kemudian dia juga sama-sama ada naibul fa'il yang zohir, ada naibul fa'il yang mudmar, ya. Yang zohir contohnya yang seperti ini, yang tadi disebutkan. Yang mudmar contohnya misalkan duribatu, duribana, ya. Misalkan yang ini. Yang qasimu naibul fa'il yang kedua ini. Naibul fa'il ila qismain. Ya, dibagi naibul fa'il itu menjadi dua. Ada yang zohir, ada yang mudmar seperti fa'il kal fa'il. Tamaman fima taqaddaman, sama persis seperti hukum fa'il, ya. Fadh-dhahir nahu, maka naibul fa'il yang zahir itu contohnya duriba Zaidun, ya. Dan yang mudmar contohnya duribata. Nah, di sini naibul fa'ilnya pakai dhamir, ya, atau wama duriba illa anta, ya. Di sini naibul fa'ilnya pakai dhamir. Yang zahir itu disebutkan secara langsung, kemudian yang mudmar itu adalah naibul fa'ilnya adalah berbentuk dhamir. Kemudian fi'lul amri la yubna lil majhul. Ya. Sedangkan fi'il amr itu tidak ada fi'il majhulnya. Ya, tidak ada fi'il majhulnya. Jadi fi'il majhul itu cuma ada di fi'il madhi dan fi'il Mudhari. Sorry. Ya, sehingga fi'il amr itu tidak bisa dibuat fi'il majhul. Idhab, bagaimana kita rubah dia menjadi fi'il majhul? Tidak bisa. Ya, karena fi'il amr itu merupakan perintah.
Baik. Itu sekarang coba dibaca matannya. Siapa yang mau baca? Ana Ustaz. Baik. Tafadhali, siapa? Itu yang pertama. Rizka. Rizka, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu wa huwa al-ismul marfu'ul ladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Fa in kana al-fi'lu madiyan dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih wa in kana mudhari'an dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih wa huwa ala qismaini dhahirin wa mudmarin. Fadzahiru nahwu qaulika duriba zaidun wa yutrabu zaidun ukrima amrun wa yukramu amrun wal mutmaru isna asyara nahwa qaulika duribatu wa duribana wa duribata wa duribati wa duribatuma wa duribatum wa duribatunna wa duriba wa duribat wa duriba wa duribu wa duribana. Baik, mumtaz, barakallahu fiik. Sekarang kita lanjut kepada bab. Sebelumnya ada pertanyaan tentang bab naibul fa'il. Disuruh baca ini baca. Afwan Ustadz, ngapunten, boleh bertanya Ustadz ini? Ya, ini Ustadz, ketika kita membaca di kitab kuning atau kitab gundul, itu cara membedakannya itu bagaimana Ustadz untuk yang naibul fa'il sama fa'il itu? Apakah harus ada kiat-kiat khusus untuk membedakannya itu? Betul, Ustaz. Baik. Cara membedakannya yang paling ampuh itu adalah dengan menghafal banyak-banyak mufradat. Ya, misalkan contohnya. Ya, kita harus tahu maknanya. Apa yang kita baca itu salah satu caranya. Misalkan ada di kitab kuning, ada kata khalaqa, ada kata al-insan. Ya, ada kata khalaqa, ada kata al-insan. Maka otomatis di sini khalaqanya dibaca dia khalaqa atau khuliqa? Khuliqa pastinya. Dia pasti dia majhul, ya. Karena al-insan tidak mungkin menciptakan. Yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allahnya atau pelakunya di sini tidak disebutkan. Ya, otomatis di sini dia fi'il majhul, ya, khuliqal insanu. Jadi itu cara yang paling ampuh adalah dengan kita banyak-banyak menghafal mufradat. Ya, banyak-banyak menghafal mufradat sehingga kita paling tidak tahu arti daripada setiap kata apa yang kita baca. Ya. Oh, Tergantung siapa kalamnya, ya. Terima kasih Ustadz, alhamdulillah, matur nuwun. Baik, kita lanjut dulu. Nanti kita, insya Allah kalau ada waktu kita buka pertanyaan di akhir ke bab al-mubtada wal khabar. Baik, siapa yang mau baca dari ikhwan sekarang? Mana? Baik, tafadhol Nu. Siapa? Tafadhol. Nu'man ini namanya, atau siapa? Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babul mubtada'i wal khabari. Al-mubtada'u huwal ismul marfu'u al-'ari 'anil 'awamilil lafziyyati wal khabaru huwal ismul marfu'u al-musnadu ilaihi. Nahu qawlika Zaidun qa'imun waz zaidani qa'imani waz zaiduna qa'imuna. Wal mubtada'u qismani zahirun wa mudmarun. Fadh-dhahiru ma taqaddama dzikruhu wal mudmaru 12 wa hiya ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antuna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Nahu qawlika ana qa'imun wa nahnu qa'imuna wa ma asbaha dzalik. Wal khabaru qismani mufradun wa ghairu mufradin. Lanjut tadi. Ya, lanjut. Fal mufradu nahwu qawlika Zaidun qa'imun wa ghairul mufradi arba'atu asya'a al-jarru wal majruru
والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة. شكرا saja. Baik, mumtaz, barakallahu fiik. Baik, sekarang kita masuk kepada bab al-mubtada wal khabar. Ya, yang pertama adalah al-mubtada. Apa itu al-mubtada? Ta'rifuhu huwal ismul marfu'ul 'ari ay al-mujarrad 'anil awamilil lafziyyati ghairu zaidah wasyabihah bizzaidah. Nahu Zaidun qa'imun. Jadi yang dinamakan dengan mubtada itu adalah isim yang marfu. Kita masih kepada isim yang marfu, al-'ari yang sunyi atau yang terbebas, ya. Al-mujarrad yang terbebas, anil awamilil lafziyah, ya. Dari amil-amil lafaz, ya. Dari amil-amil yang dilafazkan. Ghairu zaidah wasyabihah bizzaidah. Dan dia itu bukan zaidah dan bukan menyerupai yang zaidah, ya. Bukan syabih bizzaidah. Ini hanya istilah-istilah saja. Jadi mubtada itu merupakan isim, ya. Kalau apa namanya? Pengertian yang lainnya itu adalah al-ismu fi awalil jumlah, ya, isim yang berada di awal kalimat. Ismun marfu'un wa awal jumlah. Isim yang marfu yang berada di awal jumlah. Al-ismul marfu yang berawal awal jumlah. Yaqa'u fi awali. yaqa'u fi awal jumlah. Kemudian kalau ada fiil dan huruf di awal jumlah, maka itu tidak bisa disebut dengan mubtada. Ya, kalau ada fiil dan huruf atau huruf di awal jumlah, itu tidak disebut dengan mubtada. Dan mubtada itu dia itu tidak mansub dan tidak juga majrur. Ya, dengan huruf jar asli. Ya, majrur dengan huruf jar asli. Itu tidak majrur. Kemudian dia itu terbebas dari amil-amil lafaz. Ya, amil-amil lafaz seperti misalkan fa'il dan naibul fa'il di sana. Ya. Misalkan fa'il dan naibul fa'il. Kemudian misalkan contohnya kana wa akhawatuha, dia terbebas dari kana dan saudara-saudaranya. Ya. Tidak ada kana di awal jumlah. Misalkan Zaidun qa'imun. Ya, Zaidun qa'imun. Nah, di sini tidak ada kita lihat amil sebelum Zaid. Tidak ada kita lihat amil lafaz sebelum Zaid. Jadi murni Zaid ini merupakan isim yang berada di awal kalimat. Ya. Isim yang berawal yang berada di awal kalimat. Sehingga Zaidun ini merupakan mubtada. Kemudian qa'imun itu merupakan khobarnya. Baik. Kemudian yang kedua, khobar. Ya, ini sepaket ya, mubtada dan khobar. Khobar itu apa? Huwal ismul marfu'ul musnad ilal mubtada. Yaitu isim marfu yang diisnadkan kepada mubtada. Fayatimu bihi ma'ahul kalam. Ya, maka khobar itu penyempurna daripada kalam itu sendiri. Ya. Karena tidak ada mubtada tanpa khobar dan tidak ada khobar tanpa mubtada. Jadi dua-duanya ini merupakan satu paket yang harus saling mengisi dan saling menyempurnakan satu sama lain. Baik, yang selanjutnya al-mutabaqatu bainal mubtada wal khabar. Ya. Yang harus sesuai atau yang harus sama di antara mubtada dan khobar itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. La budda lil mubtada'i wal khabar an yutabaqa fil ifadi wat tadhkir wa furu'ihima. Hendaknya bagi mubtada dan khobar itu
harus sama dan sesuai pada ifrad yang mufradnya, ya, tadzkir mudzakarnya, wa furu'ihima. Maksudnya furu'ihima ini adalah kalau dia mufrad berarti di sana ada musanna, ada juga jamak. Kalau mudzakar di sini furu'nya atau far'unya apa? Ada muannas. Ada muannas. Jadi dia harus sama. Kalau mubtada'nya mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad. Kalau mubtada'nya musanna, khobarnya juga harus musanna. Kalau mubtada'nya jamak, maka khobarnya juga harus jamak. Kalau mubtada'nya itu mudzakkar, maka apa namanya? Khobarnya juga harus mudzakkar. Baik, contohnya di sini yang mufrad, misalkan Zaidun qaimun. Ya, Zaidun qaimun. Ya, Zaid ini mufrad, kemudian kita datangkan qaimun juga mufrad. Ya. Kemudian kalau yang muannas misalkan Hindun qaimatun. Ya, Hindun qaimatun. Ya, Hindun laki-laki atau perempuan? Perempuan. Jadi qaimun dirubah menjadi qaimatun. Nah, ditambahkan tak marbutah. Jadi tak yang ini namanya tak marbutah. Ya, kalau tak yang ini apa namanya? Taknis. Bukan tak ta'nis. Tak ta'nis itu adalah tak yang ada di fi'il madhi. Mu'annas salim. Jamak mu'annas. Siapa yang bilang itu tadi? Apa? Jamak. Jamak mu'annas salim. Bukan. Tak maftuhah. Ya, tak maftuhah. Oh iya. Ini namanya maftuhah. Maftuhah. Ya. Kalau ini namanya tak marbutah, ya yang ini namanya tak marbutah. Ya marbutah itu hanya bersambung atau terikat. Ya. Bersambung atau terikat. Dia itu bulat. Ya. Jadi satu sisi di antara satu sisi dengan sisi yang lainnya itu bersambung. Kalau maftuhah itu artinya apa? Dari kata fataha. Terbuka. Maftuhah dia terbuka. Ya, ini terbuka dia. Sehingga kalau kita buat dari mudzakkar ke muannas itu ditambahkan tak marbutah. Betul. Baik. Misalkan muslimun zahibun. Kalau muslimatun kita bilangnya apa? Ditambahkan tak marbutah. Jadi zahibatun. Ya. Kalau misalkan Zaidun roji'un. Kalau Fatimatun kita bilang roji'atun. Ya, kita tambahkan tak mutah. Kalau Zaidun roji'un, kalau Fatimatun kita bilangnya roji'atun. Ya, ditambahkan tak marfu. Jadi kalau mubtada'nya mufrad tadi, maka khobarnya juga harus mufrad. Kalau mubtada'nya musanna, maka khobarnya juga harus musanna. Contohnya Az-Zaidani qaimani. Ya, Az-Zaidani qaimani. Apa tanda musanna di sini? Alif dan nun. Ya, ditambahkan alif dan nun. Tambahkan alif dan nun. Ya, kalau kita bilang Az-Zaidani, maka kita bilang qaimani. Ya, jangan lagi bilang qaimun. Ya, karena di sini Az-Zaidani itu musanna. Ya, ini mubnya, ya, isim di awal kalimat itu mubtada, kemudian setelahnya qaimani itu khobarnya. Isim musanna. Kemudian al-hindani, dua hindun, qaimatani. Tetap ada taknya karena dia itu muannats. Ya, ditambahkan alif dan nun, maka dia menjadi musanna. Ia berarti dua. Al-hindani qaimatani. Ya, dua hindun sedang apa namanya? Berdiri. tidur. Baik. Ya. Kemudian jamak mudzakkaris salim. Kalau apa namanya mubtada'nya itu jamak mudzakkaris salim, maka khobarnya juga harus mudzakkar, jamak mudzakkaris salim. Contohnya az-zaiduna qaimuna. Baik. Al-muslimuna qaimuna. Mana tanda jamak mudzakkaris salim di sini? Apa tandanya? Waw nun. Tambahkan wawu dan
Nun. Waw dan nun di akhirnya. Kalau musanna itu alif dan nun, kalau jamak mudzakkar salim itu waw dan nun. Baik, selanjutnya jam'ul muannats. Baik, sekarang saya mau tanya, jam'ul muannatsi as-salimu atau as-salimi? Jam'ul muannatsi salimi atau as-salimu? Salimi. Alimu. Mu'annas salimu. Jam'ul muannatsi salimi atau as-salimu? Salimi. Baik, di sini Mu'annas salim. ikhtalafat tullab di sini. Berbeda pendapat ini. Peserta ini berbeda pendapat ini kayak ulama. Baik, jam'ul mu'annats yang benar itu adalah jam'ul mu'annatsi Salim. as-salimu, ya. Jam'ul mu'annatsi salimu. Gimana Ustaz? Karena as-salimu ini dia sifatnya ke jamak, bukan kepada mu'annats. As-salimu dia sifatnya atau naatnya kepada jamak, ya, bukan pada mu'annats. Ya, naat. Ustaz, itu kedudukannya apa salimu? Naat ya. Sifat atau naat. Misalkan ra'aitu atau qara'tu jam'al muannatsi as-salimi atau as-salimu. Qara'tu jam'al muannatsi salimu atau salimi. As-salima. Ya, as-salima. Dia mengikuti kata jamak. Kalau jam'anya itu baris fathah, maka dia ikut baris fathah. Kalau dia dhammah, karena dia sifatnya naatnya ke jamak. Di jam'ul muannatsis salimu. Sama seperti jam'ul mudzakkari salimu. Contohnya al-hindatu qa'imatun. Nah, di sini tanda muannatsis salimnya apa? Jamak muannatsis salimnya apa? Alif dan ta. Alif dan ta. Ya, ditambahkan alif dan ta. Jadi kalau mubtada'nya jamak muannats salim, maka khobarnya juga harus muannats salim. Baik, sekarang misalkan muslimatun zahibatun. Ya, kalau dirubah menjadi jamak muannats salim jadinya apa? Muslimatun. Zahibatun. Muslimatun Baik, misalkan thalibatun roji'atun. Jadinya apa? Talibatu roji'atun. Thalibatun roji'atun. Kalau dirubah menjadi musanna jadinya apa? Thalibatun roji'atun. Jadinya Roji'atani. Thalibatani roji'atani. Thalibatani roji'atani. Jadi khobar itu selalu mengikuti mubtada. Kemudian jamak taksir, ya, jamak taksir. Az-zuyudu qiyamun. Az-zuyudu qiyamun. Kemudian di sini al-hunudu qiyamun. Jadi az-zuyudu ini jamak taksir, ya, dari kata Zaidun. apa? Zaidun. Ya, dari kata Zaidun. Jadi Zaidun ini selain dia bisa dijadikan jamak mudzakkar salim, dia juga bisa dijadikan jamak taksir, az-zuyudu. Maka kalau kita bilang az-zuyudu, kita bilang qiyamun. Ya, kita bilang qiyamun. Al-hunudu kita bilangnya qiyamun. Ya, maka dalam hal ini, ya, jamak taksir itu sama antara mudzakkar dan muannas, sama-sama memakai qiyamun. Ya, di sini juga memakai qiyamun. Baik, selanjutnya aqsamul mubtada. Aqsamul mubtada.
macam-macam mubtada. Yang pertama, ada yang zahir, ada yang mudmar. Ya, tidak jauh berbeda dengan pembahasan fa'il dan naibul fa'il. Ya, di sini mubtada itu ada yang zahir, ada yang mudmar. Yang zahir mana? Huwa madalla labduhu ala ma'nahu bila qarinah. Ya, yang lafaznya itu ya dan maknanya itu tidak ada qarinah. Tidak ada kata di tengahnya. Jadi dia langsung, tidak ada penyambung. Kalau ada Zaidun, langsung di sana ada khobarnya, qaimun. Ya. Zaidun, langsung ada qaimun. Jadi tidak ada yang menghalangi di sana. Tidak ada qarinah. Kemudian, dan itu sudah disebutkan tadi contoh-contohnya. Yang tadi kita sebutkan, yang Zaidun qaimun, Zaidani qaimani, Zaiduna qaimun. Itu yang zahir. Ya. Kemudian ada yang mudmar juga. Ada yang mudmar. Yang mudmar itu adalah ma yadullu ala ma'nahu bi qarinati takallum awil Jadi yang mudmar itu adalah mubtada'nya itu dia itu berbentuk domir. Ya. Berbentuk domir. Ya, domir itu mana? Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna. Yang di makna domir itu dibagi menjadi 3. Ya, dibagi menjadi 3. Yang pertama namanya dhamirul mutakallim. Dhamirul mutakallim. Dhamir yang menunjukkan yang berbicara. Ada berapa dhamir mutakallim? 2. Ada 2. Ana nahnu. Ana dan nahnu. Ana yang berbicara itu saya dan kami. Kalau ana itu untuk satu orang yang berbicara yang sendiri, ya. Kalau nahnu itu untuk Jamak. banyak. Jamak. banyak orang. Selain itu juga maknanya apa? Selain banyak juga bisa juga sendiri, ya. Bisa juga sendiri. Misalkan Allah katakan dalam Al-Qur'an Nahnu nazzalna dzikra. wa nahnu, misalkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Di sini Allah katakan nahnu. Ya, nahnu. Sedangkan Allah itu Sendiri. ada berapa? 1. Ada 1. Ahad. Ahad. Ya. Jadi kenapa? Kalau dia itu maknanya sendiri, maka maknanya dalam Al-Qur'an itu biasanya al-mu'azzam nafsahu, untuk Allah itu sedang mengagungkan dirinya. Ya. Nahnu nazzalna, seperti itu. Kami telah turunkan. Di sana ada domir pakai nahnu. Ya, sama seperti di bahasa Indonesia, misalkan kita naik ke panggung, ya, naik ke panggung, kemudian seringkali kita katakan Kami. mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, sedangkan dia cuma sendiri di atas panggung. Nah, itu biasanya untuk bahasa yang lebih halus saja. Ya, jadi dhamir mutakallim itu ada ana dan nahnu. Misalkan contohnya ana qaimun. Maka di sini mubtada'nya mana? Ana. Ana, ya dhamir itu sendiri. Ya, karena ini judulnya adalah mubtada berbentuk dhamir. Ya, mubtada berbentuk dhamir. Ya, namanya mubtada mudmar. Nahnu qaimuna, mana mubtada'nya? Nahnu, ya dhamir itu sendiri. Kemudian yang kedua, dhamir itu dhamir al-mukhatab. Dhamirul mukhatab. Apa artinya al-mukhatab? Orang yang diajak bicara. Orang yang diajak bicara. Lawan bicara. Orang yang diajak bicara. Itu ada berapa? Dan Anta, anti, antuma, antum. Allah. Ada 6. Ya, ada 6. Anta, anti, antuma, antunna. Nanti antuma Apa saja dhamir mukhatab itu? Ada 6. Anta itu artinya satu orang laki-laki, kamu satu orang laki-laki, anti, kamu satu orang perempuan. Kemudian antuma, ya, Dua orang laki-laki. kamu 2 orang laki-laki dan perempuan. Ya sama, antuma itu sama laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan di dhamir mukhatabnya. Antuma 2 orang laki-laki atau 2 orang perempuan. Kemudian jamaknya, jamak yang laki-laki antum. Itu kamu banyak orang laki-laki
Kalau antunna, kamu banyak orang Perempuan. perempuan. Anta qaimun, mana mubtada'nya? Anta. Anta Anta. mubtada'nya. Ya. Kemudian anti qaimatun, mana mubtada'nya? Anti. Anti. Antuma qaimani, mana mubtada'nya? Antum. Antuma. Kemudian antum qaimuna. Antum. Antum qiyamun, mana mubtada'nya? Antum. Ya. Baik, perhatikan di sini ada jamak taksir. Jamak taksir itu memakai qiyamun, ya. Jadi dia bisa memakai qaimuna, bisa juga memakai qiyamun. Iya. Maka cara membedakannya adalah jamak mudzakkar salim dengan jamak taksir itu adalah dengan melihat khobarnya. Ada yang bilang qaimuna, ada yang bilang qiyamun. Kemudian jamak muannats salim itu antunna qaimatun. Mana mubtada'nya di sini? Antunna. Anna. Antunna. Nah, jadi mubtada. Kemudian yang terakhir ada dhamirul ghaib. Ada dhamir ghaib. Apa aja ghaib? Pelakor Yang si bayi bilang yang dibicarakan. yang bilang pelakor, semoga tidak pelakor ya. Dhamirul ghaib itu orang yang tidak ada di tempat pembicaraan. Ya. Jadi yang ada di tempat pembicaraan itu adalah dhamir mutakallim dan dhamir mukhatab. Karena dhamir mutakallim itu orang yang berbicara, sedangkan dhamirul mukhatab itu orang yang dilawan bicara. Dhamirul ghaib itu tidak ada di tempat pembicaraan. Ya, dia apa namanya? Sedang dibicarakan. Makanya orang yang dibicarakan itu dibilangnya ghibah. Ya. Bilangnya ghibah karena tidak ada di tempat. Kemudian dhamirul ghaib itu ada berapa? 6. Wa huma hum, hiya Iya. huma kunna. Ya, ada 6. Wa huma hum, hiya huma kunna. Huwa itu artinya dia orang laki-laki. Hiya artinya dia orang perempuan. Kemudian huma itu dia orang laki-laki dan dia orang perempuan. Nah, di sini sama. Dhamirul ghaibnya tidak ada perbedaan di antara dua orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ya, jadi sama-sama memakai dhamir huma. Kemudian jamak mudzakkar salim, ya, mereka orang laki-laki itu memakai hum. Hum. Kemudian hunna, mereka banyak orang perempuan. Baik. Huwa qaimun, mana mubtada'nya? Huwa, mubtada'nya huwa. Kemudian hiya qaimatun. Iya. Iya, ya. Kemudian huma qaimani. Mana mubtada'nya? Hum qaimuna, mana mubtada'nya? Hum qiyamun, mana mubtada'nya? Hum, ya. Hunna qaimatun, mubtada'nya? Hunna. Intinya di sini mubtada mudmar, maka mubtada'nya itu berbentuk dhamir yang berada pada awal. Baik, yang terakhir itu tentang pembahasan aqsamul khabar. Ya, tentang aqsamul khabar, pembagian khabar. Pembagian khabar itu ada dua. Yang pertama khabar mufrad, yang kedua khabar gairu mufrad. Jadi khabar itu ada dua. Yang pertama namanya khabar mufrad, yang kedua namanya khabar gairu mufrad. Apa itu khabar mufrad? Ma laisa jumlatan wala shibuhu jumlatin. Ya, apa-apa yang tidak berbentuk kalimat. Apa itu pengertian jumlah? Yang bukan kalimat. Apa pengertian Susunan jumlah? dari beberapa kalimat. Susunan dari beberapa Susunan kalimat.
Ma taraqaba min kalimatain fa'ta. kalimat yang dapat dipahaminya. Salah satu pengertian Yang daripada jumlah tidak. yang terdiri dari dua kata atau lebih. Gabungan dari Ya, yang kata-kata. terdiri Iya. dari dua kata atau lebih itu namanya jumlah. Ya, atau dalam bahasa Indonesia kalimat. Jadi jumlatun itu artinya kalimat, sedangkan kalimatun dalam bahasa Arab kalau di Indonesia kan jadinya apa? Kalau kalimatun Kata Kata. kata. Yang kalimatun itu artinya kata, jumlatun itu artinya kalimat. kalimat. Dan kalimat itu merupakan gabungan dari dua kata atau lebih. Jadi mufrad ini artinya ada khobar mufrad, itu khobar yang hanya satu kata saja. Dia bukan kalimat atau bukan menyerupai kalimat. Misalkan contohnya anta qaimun. Anta qaimat. Anta qaimun atau anti qaimat. Mana khobarnya di sini? Anta. Imun. Qaimun. Qaimun. Imun Bukan anta. Anta tadi sudah selesai pembahasannya, itu mubtada. Jadi itu mubtada. Sedangkan setelah mubtada itu namanya khobar, yaitu qaimun. Contohnya antuma qaimani. Antuma qaimani. Mana khobarnya? Qaimani. Baik. Antum qaimuna. Mana khobarnya? Qaimuna. Ya. Jadi yang pertama pembagian daripada khobar itu khobar mufrad. Mufrad di sini bukan artinya maknanya satu, tapi lafaznya satu, ya. Bukan maknanya satu, tapi lafaznya satu. Maksudnya bagaimana? Kalau maknanya satu, ya, maka berarti musanna tidak masuk di sana dan jamak tidak masuk. Tapi yang dimaksud dengan khobar mufrad di sini adalah lafaznya yang satu. Ya, anta itu ada berapa kata? Lafaznya ada berapa? Satu. Antuma ada berapa? Terlafazkan antuma? Satu. Ya, afwan. Qaimani di sini. Qaimun itu ada satu. Qaimani ada satu kata kita lafazkan. Qaimuna ada satu kata. Itu secara lafaznya dia itu satu kata. Walaupun dia misalkan musanna dan jamak. Jadi tidak secara makna, dia secara lafaz. Kemudian yang kedua, yang ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad ini berarti dia itu berbentuk jumlah atau syibhu jumlah. Dia itu berbentuk kalimat atau berbentuk menyerupai kalimat. Dan ghairu mufrad, ini khabar ghairu mufrad itu dibagi menjadi dua. Yang pertama khabar ghairu mufrad yang jumlah, yang kedua syibhu jumlah. Mana namanya jumlah? Jumlah itu seperti yang kita ketahui ada dua. Jumlah Ada fi'liyah namanya wa ismiyah. ismiyah dan fi'liyah. Fi'liyah. Jadi nanti ada khobar yang berbentuk jumlah ismiyah, ada khobar yang berbentuk jumlah fi'liyah. Contohnya di sini Zaidun qama abuhu. Zaidun qama abuhu. Mubtada'nya mana mubtada'nya? Zaidun. Khobarnya mana? Qama abuhu. Nah, di sini ada berapa kata dia? Dua. Dua kata. Ya, jadi lebih daripada satu kata, maka itu namanya khobar jumlah atau nanti syibhu jumlah. Maka dia khobar ghairu mufrad. Ya, namanya khobar ghairu mufrad yang lafaznya tidak satu lagi. Zaidun mubtada, qama fi'il madhi, abuhu fa'il. Nah, jumlah fi'liyah dari kepada qama dan abu ini namanya khobar. Ya, dan terdiri dari lebih daripada satu kata. Dan qama, ya, qama di sini dia itu fi'il Madi. kemudian abu di sini menjadi fa'ilnya. Sehingga di sini khobarnya merupakan jumlah fi'liyah karena diawali oleh fi'il. Ya. Kemudian yang kedua, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Contohnya Zaidun jariyatuhu zahibatun. Ya, mana mubtada'nya? Zaidun. Zaidun. Khobarnya mana? Jariyatuhu. Dan dia itu terdiri lebih daripada satu
satu Kalimat. kata. Sehingga khobarnya di sini disebut dengan khobar ghairu mufrad. Khobarnya di sini terdiri daripada mubtada dan khobar. Karena jariyatu ini nanti jadi mubtada, zahibatun menjadi Khobar. khobar mubtada tsani. Ya. Sehingga mubtada awal dan mubtada tsani itu menjadi khobar mubtada awal yang zaidunnya. Kemudian selanjutnya syibhu jumlah. Ya. Ghairu mufrad yang syibhu jumlah. Apa itu syibhu jumlah? Yaitu Menyerupai itu terdiri dari yang pertama jar majrur, yang kedua terdiri dari zorab mazruf. Ya, zorab mazruf atau az-zarfu. Ya, contohnya apa? Zaidun fiddari. Masjid. Zaidun fiddari. Maka di sini mubtada'nya mana? Zaidun. Khobarnya khobarnya fiddari. Ya. Fiddari dia itu satu kata atau lebih daripada satu kata? Lebih dari satu kata. Makanya disebut dengan ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad. Karena lebih daripada satu kata. Dan dia terdiri dari jar majrur. Mana huruf jar? Fi di sini huruf jar. Dan adari yang terletak setelah huruf jar itu disebut dengan majrur karena dia berbaris asroh. Ya, dari itu jar majrur. Ada huruf jar, ada yang majrur. Nah, kalau ada khobar yang jar majrur itu namanya berbentuk syibhu jumlah. Menyerupai kalimat. Kenapa dia disebut dengan menyerupai kalimat? Karena belum membentuk makna lengkap. Ya, karena dia belum membentuk makna lengkap. Kalau dia berdiri sendiri, dia tidak bisa berdiri sendiri. Dikatakan dia dengan syibhu jumlah, yang sudah menyerupai dia ini kalimat, karena memang dia sudah terdiri dari dua kata atau lebih. Ya, karena jumlah itu, ya, salah satu pengertiannya adalah sebuah susunan yang terdiri dari dua kata atau lebih. Nah, di sini sudah memenuhi syarat tersebut. Akan tetapi karena dia tidak bisa berdiri sendiri dan karena dia tidak sempurna maknanya, kalau misalkan kita bilang fiddari saja, fiddari, apa maksudnya fiddari? Belum sempurna maknanya, sehingga walaupun dia terdiri dari dua kata atau lebih, maka dia masih disebut dengan syibhu jumlah, menyerupai kalimat. Ya, karena dia belum seutuhnya jumlah, belum seutuhnya kalimat. Dan kedua itu al-dzarf, ya, al-dzarf. Mana contohnya? Zaidun indaka. Zaidun indaka. Zaidun mubtada, indaka sebagai khabar. Ada berapa kata di sini? Ada inda dan ada kaf. Nah, ada dua kata. Sehingga karena dia terdiri dari dua kata khabarnya, maka dia disebut dengan ghairu mufrad. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ustaz, ini mau tanya Ustadz, untuk di mubtada itu kan kalau seumpamanya kan ada tanda awal kalimat, contoh amma, innama, huruf wawu, fa, bal, sama id. Contoh di innama dinul Islam, itu berarti hanya saja adapun agama Islam itu juga termasuk tandanya ya Ustadz ya untuk yang mubtada nggih. Ya, nanti ada memang huruf-huruf yang berada di awal kalimat dan ada huruf-huruf yang memang ada namanya dan ada terletak, ada i'rabnya, dan ada huruf-huruf yang tidak ada i'rabnya. Misalkan ada wawu ataf, ya. Misalkan ada wawu ataf atau wawu yang di awal kalimat itu dinamakan dengan wawu istinafiyah. Misalkan wallahu
alimun. Jadi ada sebenarnya. Wallahu alimun. Ya. Wallahu alimun. Maka wawu yang berada di awal kalimat itu namanya wawu istinafiyah. Sedangkan Allahnya di sana itu namanya mubtada. Alimun jadi khabar. Dan ada huruf-huruf yang tidak la mahala laha minal i'rab ya. Huruf-huruf yang la mahala laha. Nah, itu ada pembahasan. Sehingga dimulai daripada isimnya, dihitung mulai daripada isimnya. Isim di awal kalimat tersebut, maka dia disebut dengan mubtada. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Boleh bertanya, Ustaz? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya, Ustaz, tentang fi'lul majhul, Ustaz. Iya. Tadi kan ada fi'lul majhul terkait fi'lul mudhari, Ustaz. Itu kalau misalnya dia fi'lul mustaqbal, Ustaz, apakah itu berpengaruh juga, Ustaz, terkait dengan fi'lulnya, Ustaz? Yang hal dan mustakbal ya. Iya, Ustaz. Maksudnya bagaimana cara membedakan fi'il majhul yang bermakna Iya, hal dan apakah dan dia mustakbal? berpengaruh terhadap harakatnya, Ustaz? Oh. Baik. Yang namanya fi'il mudhari itu bermakna hal, bisa bermakna sedang dilakukan, bisa bermakna akan dilakukan. Tapi dalam fi'il majhul dia itu sama. Ya. Oh, sama, Ustaz. Samanya, harokatnya sama. Harakat sama, Ustaz. Syukran, Ustaz. Gimana cara mengetahui dia itu hal atau mustakbal? Ya tergantung orang yang ngomong. Dia maksudnya waktunya sekarang atau apa namanya akan dilakukan itu pekerjaannya. Tergantung orang yang ngomong tersebut. Ya, sedangkan dalam harokat tersebut sama dia, tidak ada perbedaan. Oke. Syukran kasirun, Ustaz. Afwan. Halo Ustaz, izin bertanya. Ya, satu lagi ya. Untuk kalimat huwalismul marfu'ul madhkurul ari itu membedakan mubtada dan khabara bagaimana Ustaz? Syukran Ustaz. Bagaimana maksudnya? Dalam kalimat huwalismul marfu'ul madhkuril ari itu cara mengetahui mubtada sama khobarnya itu yang mana Ustaz? Bagaimana? Mengirobnya itu Ustaz. Irobnya itu. Irob kalimat tersebut. Nah Ustaz, mengirobnya itu. Marfu'ul ari, ya, maksud mazkurul ari. Maksudnya irob kalimat ini ya. Nah, Kalimat al-ari. dari huwa sampai al-arinya. Ya. Di sini mubtada'nya mahdzuf. Ya. Asalnya itu al-mubtada'. Maka di sini i'rabnya ada dua, ikhtalafal ulama di sini ya. Ada yang mengatakan kalau misalkan ada sebuah kalimat yang di sana itu ada huwa, maka huwanya itu menjadi pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, kalau ada huwa itu tidak menjadi khobar. Misalkan contohnya ini, huwanya kita jadikan khobar misalkan. Huwa, maka ini menjadi domir. Domir munfasil fi mahalli raf'in khobar li mubtada'in mahdzufin takdiruhu al-mubtada'u huwa. Ya. Huwa di sini menjadi khobar li mubtada'in mahdzufin. Dia menjadi khobar dari mubtada' yang terbuang, yang tidak terlihat. Mana mubtada'nya? Takdiruhu. Asal katanya al-mubtada'u huwa. Ya. Al-mubtada'u huwa. Ya. Maka al-mubtada' itu menjadi mubtada'nya, tapi mubtada'nya tidak terlihat. Langsung di sini huwal ismul marfu'ul ari. Kalau dia tidak disebutkan kata mubtada'nya, seperti yang ini. Maka di sini huwanya itu khobar li mubtada'in mahdzuf. Tapi kalau misalkan di sini ada kata al-mubtada'u huwa, maka al-mubtada' menjadi mubtada', huwa menjadi khobar. Ini yang pertama. Yang mengatakan huwa itu merupakan khobar.
Ya, yang kedua, huwa itu la mahala laha minal i'rab. Tidak mempunyai kedudukan dalam i'rab. Jadi tidak di i'rab huwanya. Kemudian al-ismunya di sini menjadi khobarnya otomatis. Ya, otomatis menjadi khobarnya. Ya, khobarnya. Kalau dia huwanya khobar, maka al-ismu ini otomatis menjadi apa? Di sini ada perbedaan pendapat lagi. Ada yang mengatakan dia itu badal, ya pengganti daripada huwa, ya. Ada yang mengatakan dia langsung sebagai sifat atau naat. Tapi yang lebih masyhur, yang lebih rajih itu adalah al-ismu ini menjadi badal. Karena al-ismu ini menjadi khobar sebenarnya. Kemudian al-marfu naat atau sifat dari al-ismu. Ya. Al-ari ini sifat kedua. Al-marfu dari sifat pertama daripada al-ismu. Al-ari itu sifat kedua atau naat kedua daripada al-ismu. Kalau ada al-mujarrad di sini sifat ketiga daripada al-ismu. Baik, mafhum ya? Maaf Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya karena sudah melebihi jam 9. Adapun mungkin ada yang bertanya boleh dijawab nanti. Ya. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Ya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang khilaf salah itu datang dari diri pribadi. Terima kasih atas segala perhatian. Syukran ala ihtimamikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi